Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Abadi Ahmad Channel. Sore hari ini kita akan belajar, yaitu satu hobi atau kesenangan orang-orang dulu yang sekarang sudah tidak eksis, tapi perlu teman-teman juga tahu, khususnya anak-anak sekolah. Semoga dengan kita ungkap nanti ada manfaatnya. Temanku, pada zaman saya masih muda, tahun 80-an, itu saat kami masih SMA gitu ya. Itu ada hobi yang sangat mengasihkan, menyenangkan, yaitu namanya filatelis. Filateli. Hobi ini mengoleksi perangko, mengoleksi perangko. Hobi yang satu ini di samping asik, menyenangkan, memang waktu itu bisa mendatangkan hasil yang cukup menggiurkan. Itu dari sisi finansial, artinya bisa menghasilkan uang. Di sisi lain juga perlu diketahui mengapa kita mengoleksi perangko bisa mendatangkan uang. Karena yang pertama, perangko itu sendiri pada dasarnya kan uang. Ya, perangko itu pada dasarnya uang, karena memang dibeli sebagai ongkos, sebagai upah untuk mengirimkan surat. Kita tahu teman-teman bahwa dulu sebelum ada telepon dan HP itu sendiri belum lama, baru tahun 2000-an. Ya, kalau telepon ya mungkin tahun 80-an sudah ada, tapi masih, bahkan zaman Belanda sudah ada, tapi untuk di sini belum ada. Ya. Kalaupun ada hanya jauh, waktu itu yang ada masih telegraf. Tele itu jauh, graf itu tulisan atau gambar, jadi menulis jarak jauh. Itu yang paling cepat waktu itu, berita, informasi, kabar kepada keluarga dan sebagainya, itu menggunakan telegram. Yang agak sabar itu menggunakan surat. Nah, waktu itu yang namanya kartu pos, surat-surat tertulis. Jadi surat ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka ya misalnya kartu pos itu yang tertulis, misalnya surat yang dimasukkan ke dalam amplop. Untuk mengirim antar kota atau antar negara itu digunakan jasa, nanti diantar oleh petugas pos, namanya perangko. Jadi perangko itu sendiri adalah uang pada dasarnya. Nah, perangko itu di samping karena memang pada dasarnya uang, juga punya nilai yang tinggi. Maksudnya nilai yang tinggi apa? Bahwa di dalam perangko itu ada kenangan yang
baik ya, yang bisa dipakai untuk mengenang masa-masa itu. Jadi satu perangko itu biasanya ada kenangan tersendiri di dalam surat itu. Bagi yang muda mungkin dapat surat dari kekasihnya, bagi orang tua dapat surat dari anaknya atau anak dari orang tuanya. Nah, dalam surat itu biasanya menceritakan suatu hal, baik itu hal yang menyenangkan, menyedihkan, menjengkelkan, dan sebagainya. Nah, jadi perangko akan bercerita atau menyimpan kenangan yang luar biasa. Di samping perangko itu menyimpan kenangan yang indah, yang ya tidak bisa diungkapkan lah. Bagi yang masih ingat waktu itu tentunya seperti itu. Desain perangko itu sendiri tidak sembarangan ya. Jadi desain perangko itu sendiri tidak sembarangan. Jadi memang desainnya itu sudah indah. Macam-macam perangko, teman-temanku. Ada yang menceritakan kekayaan alam, menceritakan tokoh pahlawan, menceritakan tentang binatang-binatang yang dilindungi, ada yang cerita rakyat dan sebagainya. Itu modelnya. Jenis-jenis model perangko itu seperti itu. Jadi bagi orang-orang tertentu termasuk kami sangat senang bermain dengan perangko itu. Nah, seperti apa model Velatelli yang kita punya. Jadi ini buku sudah lama, teman. Buku ini menceritakan kenangan yang sulit untuk bisa kita lupakan. Ini buku yang sudah lama. Kemarin kita temukan di buku di rak. Sudah dimakan umur ya. Alhamdulillah masih bagus. Ini contoh-contoh perangko. Nah, ini contoh perangko. Oke, karena saya lupa tidak bawa kaca, ini saya buka, saya tinggal ambil kaca terlebih dahulu. Temanku, maaf sedikit terganggu. Jadi ini album perangko atau Velatelli. Perangko ini yang tertulis di sini ada yang $10, $20 atau apa ini? Ini dari Mongolia, perangko dari Mongolia. Ya, ini. Kenapa dari Mongolia dipakai gambar buku? Nah, ini cetakan, teman, bukan tempelan. Ini bentuk susunan perangko. Kalau punya kami memang tidak saya susun bermotif begini, tetapi baru kami bedakan, kami pisahkan jenis dan asal serta tahunnya.
Nah, ini buku ini saya beli pada tanggal 2 Maret 1996. Itu nama saya. Jadi buku ini atau perangko-perangko punya aku mulai saya tata tahun 96. Ya, perangko-perangko tahun berapa itu tadinya kita sudah punya cukup banyak. Tapi saya beli buku ini maksudnya tahun 96. Halaman pertama ini kita tunjukkan. Nah, pelita pembangunan 5 tahun, ini zaman Orde Baru Republik Indonesia. Ini ya, ini tahun 91. Tahun 91, harga perangkonya Rp25. Jadi waktu itu yang biasa, perangko itu kan ada yang cepat, ada yang biasa gitu ya. Nah, yang biasa itu biasanya lama waktu kirimnya. Ya, ini ya. Tahun 91. Nih. Ongkosnya ini Rp25. Ya, ini 25. Dulu uang Rp25 sudah bisa mengantarkan surat dari kami Klaten ke Jakarta, Bandung, bahkan Sumatera, gitu ya. Kemudian ini maaf, kami harus hati-hati karena buku tua nanti khawatir ambrol. Ini perangko tahun berapa ini? 78. Nah, ini tahun 78. Nah, biasanya di belakang ditulis kayak gini. Kalau yang punya aku ada yang saya tulis, ada yang tidak. Ya. Ini perangko dari sana dulu isinya apa? Biasanya gitu, tanggal, pengirim, kemudian isinya itu biasanya ditulis di belakang. Ini sudah Rp35. Rp35. Nah, ini ya. Kemudian ini juga sama. Ini Pak Soeharto waktu masih muda. Tahunnya enggak kelihatan, biasanya stempelnya itu masuknya ada tapi enggak kelihatan. Ini Rp40. Nah, ini juga Pak Harto, ini tahun 86 ya, 1986. Kalau ini kelihatan tahunnya ya, ini tahun 1986, Rp50. Ini dulu kilat apa biasa, saya kurang tahu, ini lupa. 86.
Ini Rp75. Rp75. Ini tahun 1980. 1980. Ini Rp100. 1986. Tahun 86. Ini juga 86. Nah, bagaimana kalau kita mau mengirim ini 100, sedang di toko adanya 50, berarti harus menggunakan yang 50-an 2 lembar. Nih, saya mau ngirim kilat misalnya, yang kilat 100, sementara di toko buku atau kantor, kalau kantor pos biasanya ada, itu pasti ada, sering lah, mungkin sekali waktu tidak ada, adanya 50, ya sudah pakai yang 50-an 2 itu. Nih Rp75. Ini tahun 85. Berarti ini peningkatan pelayanan haji awal-awal dulu ya. Ini udah pada zaman dulu maksudnya. Nih tahunnya kecil, kelihatan ya, tahun 1985. Ini juga 85, sama tahun 85. Ini 75. Jadi harganya macam-macam, teman, bukan satu harga saja, sama-sama Repelita, cuma biasanya gini, seri 1, seri 2, seri 3 dan seterusnya. Yang serinya sama ini 140. Saat Pak Harto mengangkat program wajib belajar 6 tahun waktu itu. Jadi wajib belajar 6 tahun. Ini perangko tahun 85, ini kita gunakan atau digunakan di sini tahun 87. Jadi ini di 87 masih digunakan. Ya, ini juga tahun 85, 85, hanya mungkin serinya yang berbeda. Ini ada seri. Nah, sekarang ke bawah. Ini Republik Indonesia tahun 84, teman. Lebih tua lagi, 84. Nilainya Rp110. Tahun 89 nilainya Rp150. Ini tahun 85 tapi nilainya 350. Ini namanya kilat khusus. Ya, bedanya di situ ya. Ada biasa, ada kilat khusus. Jadi cepet. Ini tahun 82. Nilainya 250. Kok mahal banget? Ya inilah yang namanya kilat khusus. Jadi udah kilat, ada lagi khusus. Jadi perangko biasa taruhlah misalnya 1 minggu, kemudian kilat misalnya berapa, 5 hari atau 4 hari,
sini Jakarta misalnya. Ada yang kilat khusus, itu dibawa mobil khusus, jadi begitu masuk langsung ada mobil ke sana, biasanya sehari semalam atau semalam datang sampai kantor pos sana, baru biasanya sehari semalam atau sehari 2 hari satu malam biasanya sudah sampai itu kilat khusus. Ini 55, ini perangko tahun berapa ini? Tahun 83 ya, tahun 83. Gambarnya masih Pak Soeharto. Ini 87, ini juga ini 83, 86 sama dengan yang atas itu. 85, 85. Kemudian yang model lain bisa dilihat di sini. Pembatas. Ini tahun 94. Ini cerita Roro Jonggrang ya. Jadi di sini ini menceritakan sejarah. Nah, ini Candi Prambanan. Karena kami punya banyak perangko sehingga kami tidak menata, tidak saya tata. Kalau teman-teman itu yang punya perangko banyak, biasanya punya buku banyak, tapi saya kebetulan punya perangko banyak tapi albumnya yang tidak punya. Ya, ini rata-rata tahun 94 ya, ini tahun 94. Jadi motif cara penataannya itu sesuai selera yang kolektornya. Ada yang bekas stempel ini dijadikan satu sehingga membentuk lingkaran ya, macam-macam lah, masing-masing orang punya kreativitas sendiri-sendiri. Yang bawah ini perangko luar negeri. Nah, kayak gini. Brunei Darussalam. $1. Ini juga Brunei Darussalam 20 sen. Nah, ini fotonya atau gambaran ini dari Raja Brunei atau Sultan ya. Ini tahun 1993 ya, perangko tahun 93. Oke, kita taruh. Ini dari Singapura. Mata uangnya apa? Ini tahun berapa ini, lupa ini, enggak ada tahunnya. Dari Singapura. Ini yang di atas jatuh. Ini juga sama dengan ini, tapi ini 20 sen. Ini dari Australia. Ini dari Australia. Ini dari Brunei Darussalam. Ini dari Singapura. Ini burung pelihan Australia.
Sehingga karena ini uang temanku, kalau dihitung sekarang berapa uangnya nih yang terkumpul di sini. Sehingga dulu satu perangko yang kayak gini yang sudah lama, nanti akan kita tunjukkan yang di belakang, dijual harganya mahal teman-teman ya. Jadi perangko ini dijual sesama kolektor gitu, harganya mahal. Ini yang berbentuk bunga. Selamat Hari Raya, ini tahun 96. Ini pemberian dari murid saya, namanya Lia. Nah, kita hargai ya. Ini juga dari Lia, yang atas ini tadi, yang sini tadi diberikan, kita pakai untuk membuat filateli gitu. Ini dari Lia. Itu ada yang ternungging. 700 itu tahun 86, ini yang kilat. Kayaknya dulu ini kilat. 700. Ada yang 300. Ini yang biasa, tahunnya sama. Bunganya berbeda kan, warnanya beda. Ini 300 tahun 96. Nah, ini apa lagi? Nah, ini tahun berapa ini? Waktu swasembada pangan Indonesia. Dalam catatan sejarah pernah swasembada pangan. Ini terjadi pada tahun 86. Nah, ini maka diabadikan di sini bentuk Pak Tani dan sawahnya orang yang sedang memanen padi, swasembada pangan. Ini tahun 86. Tadi kok ada yang hanya 50 dan sebagainya. Ya memang begitulah perangko ya. Jadi tadi sudah saya bilang, ada yang biasa, ada yang kilat, ada yang kilat khusus. Jadi kalaupun sekarang masih ada yang baru, mungkin itu juga bisa digunakan, tetap tidak kedaluarsa gitu. Dulu seperti itu. Kemudian setelah itu model dengan kotak pos. Nah, model kotak pos itu bayarannya bukan perangkonya ya. Dikasih nomor, kemudian bayarnya itu udah ada di sana, langganan. Ini semua tahun 86. Nah, ini juga dari Lia. Ini Pak Habibie ya, tahun 92. Sarana perhubungan darat di Indonesia Timur. Wah, ini alat-alat berat ya. Pelita 5. Pembangunan 5 tahun. Jadi dulu ada program dari Pak Presiden namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun dibuat rencana apa yang akan dikerjakan oleh negara. Seperti itu. Itu rencana pembangunan 5 tahun. Itu kemudian sampai Repelita 5, dari totalnya itu 25, setelah itu tinggal landas teman-teman. Jadi zaman Pak Harto itu programnya seperti itu. Jadi negara berkembang sampai akhirnya menjadi negara industri.
negara maju. Nah ini sudah repelita 5, ada pelita 5, pembangunan 5 tahun, berarti dari 1 sampai 5 ini sudah menuju ke Indonesia Timur, sudah mulai digarap. Kemudian kemajuan teknologi, ini zaman Pak Habibie, alih teknologi. Jadi tahun repelita 5 itu sudah teknologi yang digunakan di Indonesia dari tradisional menuju modern. Rapi. Dulu Pak Harto membuat perencanaan yang jelas dari pelita 1 sampai 5, kemudian ada GBHN, garis besar haluan negara, dan seterusnya ya. Jadi itu perbedaan. Mana yang lebih baik? Saya yakin semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini Pak Habibie membuat pesawat terbang. Pak Habibie membuat pesawat terbang pertama di Indonesia itu ya. Alih teknologi, dari darat sudah mengenal pesawat terbang buat sendiri. Gatut kaca dulu itu. Nih beda lagi bentuknya, ini repelita 4 ya. Dana masyarakat untuk pembangunan, ini mengikut sertakan partisipasi masyarakat, maksudnya itu. Nah ini untuk mulai bangun jalan layang. Jalan layang dulu membangun di Semanggi, Jakarta. Tempat sudah mengenal seperti itu. Kemudian yang ini, yang bawah ini, industri baja di Cilegon. Ini tahun 91, 89, 91, ini udah pelita 5. Pelita 5. Kemudian pelita 6, Gerakan Nasional Gemar apa itu, berkirim surat. Ini modelnya asik, indah ya. Tulisannya tulisan Jawa. Nah, kemudian yang sampingnya tahun 93 itu pelita 5, veteran RI dalam pembangunan. Jadi keikutsertaan veteran perang. Tuh. Kemudian ini juga serial veteran, masih semen. Nah, semen Gresik. Untuk membangun itu kita butuh semen banyak, maka Indonesia membuat pabrik semen, peningkatan produksi semen ditingkatkan jumlahnya. Ini tahun 85. Nah, ini ada yang 350 ya, tadi seperti di depan juga. Harganya macam-macam. Tahun kriya dan rekayasa. Tahun kriya dan rekayasa. Jadi sudah mulai merekayasa alat, mesin dan sebagainya. Ya, rancang bangun. Merekayasa, bukan rekayasa dalam pengertian jelek loh ya. Tipu-tipu, bukan itu. Kemudian tahun berapa ini? Enggak kelihatan. Ini nilainya 800, ini sudah gak maju. Ini tahun 95, bambu ini apa ini pesannya?
Tulisannya apa ini teman? Bambu gading, pring gading 300.000. Kemudian yang sampingnya bambu gading ini tahun 81. Ini apa nih? Apa itu? Penas 8. Enggak begitu jelas ya. Tahun 91. Ini kesenian Bali. International Convention Class. Karena tertutup cap yang apa itu kelihatan ya. Ini sudah 500 rupiah tahun 91 ya, tahun 91. Kemudian ini bunga-bunga tadi Sri bunga, ini juga bunga tahun 2001. Ini 900, sudah semakin mahal. Ini buah endemik Indonesia, coba kita lihat. Buah apa itu? Jabluan atau apa ya, ini enggak jelas ya. Kemudian bawahnya ini melati, udah tahun 2001, 1.500 nilainya. Selamat dan sukses Republik Indonesia tahun 96. Jadi tadi memang gambarnya ini beda gambar. Tahun baru, seri tahun baru, tahunnya sama 96. Ini juga 96. Bawahnya ini tahun 2001. Apa itu tulisannya? Greetings. Oh, ini bunga di apa itu? Karangan ya, karangan bunga. Ini bermain bunga ini teman-teman. Jadi bunga yang ya kita sudah mulai merangkai bunga itu ya. Belum bentuk karangan bunga, sekarang jadinya bunga kertas. Dulu asli karena memang kita banyak bunga. Nah, ini ikon lain. Ini tahun komunikasi dunia tahun 83 ya, ini tahun 83 masih 75 rupiah. Kok melompat-lompat ya, karena ikonnya yang berbeda. Ini untuk olahraga ya, jadi ini semuanya olahraga. Ini bunga di sana itu ya, kita natanya mengelompokkannya masih seperti itu ya. Kemudian ini 25 tahun ASEAN tahun 87.
67 sampai 92. Nah, berarti ini tahun 92. ASEAN, Association of Southeast Asia Nation. ASEAN, Association of Southeast Asia Nation, perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini Olimpiade tahun 92, Indonesia mengikuti Olimpiade dan medali emas waktu itu Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti ya, lo ndak salah ya, meraih pertama emas di Olimpiade. Jadi ketika kita melihat seperti ini, kenangan masa lampau muncul kembali. Oh, Masya Allah, dulu kita ada sejarah seperti itu. Jadi perangko ini bercerita zaman dulu. Tahun 90, apa itu ya? Sambutlah Bung Cacah dengan senang hati. Ini sekolah baru ya, masuk sekolah. Kemudian ini tahun 93, sudah Rp1.000. Pelita 5. Ini olahraga PON atau apa ini? Tulisannya enggak kelihatan, sudah sedikit rusak, barangkali teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini apa tulisannya itu? Memasyarakatkan olahraga apa? Tidak bisa baca, mudah-mudahan teman-teman bisa baca ya. 93, sidang umum MPR tahun 93. Kemudian ini apa ini? Coba dilihat gambar dunia ini. Gerakan Kewirausahaan Nasional, GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Jadi Indonesia kalau bisa menuju internasional, ke publik. Ini tahun 97. Tahun 97. Prestasi yes, Madat no. Udah kan? Dulu begitu kreatifnya kantor pos membuat gambar-gambar yang indah. Hari anti madat sedunia. Madat, perlu diketahui, madat itu salah satu kebiasaan buruk. Itu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ada molimo. Hal yang harus dihindari atau yang kebiasaan buruk bagi orang Jawa yang tidak boleh dikerjakan itu ada 5. Yang pertama, main berjudi, tidak boleh. Madon, itu bermain perempuan, nggak boleh. Minum itu mabuk, nggak boleh. Madat, apa tadi? Main, minum, madat. Nah, madat itu
ganja dan sebagainya, heroin, marung ya yang satu. Jadi kebiasaan minum, mabuk-mabukan nggak boleh, madat itu menghisap ganja dan seterusnya itu nggak boleh, minum, madat, madon, bermain perempuan nggak boleh. Kemudian bermain judi tidak boleh. Marung itu biasa jajan, suka makan di luar. Jadi suka jajan yang berlebihan itu juga tidak boleh. Jadi itu dan main, minum, madat, madon, marung. Itu yang diperintahkan untuk ditinggal, dihindari oleh orang nenek moyang kita dulu, terutama itu pelajaran bahasa Jawa, pelajaran Jawa. Piala Dunia di Prancis ini sepak bola ya. Di Indonesia juga kreatif sekali. Dulu kantor pos itu begitu kreatif. Alhamdulillah saya masih mengoleksinya. World Cup France tahun 98. Kemudian ini juaraan Anggar. Ini juara Anggar ini PON atau apa ini? Tahun 98. Sama sepeda gunung. Jawa Timur 2000, tahun 2000. Ya, ini Jawa Timur tahun 2000. Perekat persatuan dan kesatuan pesannya. PON ke-14 tahun 96. Nih. Ini satwa, maaf kena cahaya matahari nggak begitu nyaman, kita geser sedikit. Silau karena ada plastik. Ini burung. Ini dulu macamnya burung yang dipakai untuk perangko ini banyak sekali ya, kayak binatang kayak gitu. Nah, kalau ini yang satu jenis terutu coklat, burung terutu coklat ini burung yang sudah langka ya, mudah mulai di kambangan coklat. Ini kambangan coklat. Kemudian terutu coklat, ini terutu coklat. Nah, ini juga terutu coklat, ini tempatnya dulu di sini. Kemudian yang ini ada konferensi internasional mengenai kera besar sedunia. Ini tahun berapa ini? Pongopikmakus tahun berapa? Kalau ini tahun 98. Ini lebih tua ini mestinya. Oh, tahun 91. Enggak. Tahun 91. Ini ada cerita rakyat tapi ini tercampur. Pakaian, nah ini pakaian adat pengantin Jawa Timur. Pakaian pengantin Jawa Timur tahun 90. Kemudian bawahnya ini tahun 90 juga, Museum Nasional Jakarta. Museum Nasional Jakarta. Sampingnya
bunga apa itu? Aduh, Betawi apa ini? Nona Betawi, None Betawi apa yang depan gue itu, wah enggak terbaca teman. Kemudian sampingnya ini tahun 90 juga. Enggak kelihatan. Kerajinan Indonesia. Kerajinan apa? Siapa yang tahu silahkan. Itu bambu ya, banyak yang dari bambu. Puspa Pesona apa ya? Tulisannya enggak bisa membaca ini teman. Maklum sudah mata pemuda tahun 80. Mungkin teman-teman yang bisa membaca ya silahkan dibaca. Nah, tahun 92 kelihatan 1992. Kemudian sampingnya batu belah. Nah, kalau yang gede gitu bisa dibaca. Sampingnya ini Kalimantan Barat. Jadi ini mungkin cerita atau apa ya, batu belah di Kalimantan Barat, saya kurang tahu. Ini sudah masuk ke cerita rakyat atau legenda. Batu balah. Kalau itu batu balah ya. Batu balah. Ini juga masih serial cerita ya, batu balah itu berarti. Ini dikali mana ya? Batu balah Tapak Tuan. Nah, ini ya judulnya udah Tapak Tuan. Kemudian Saweri Gading, cerita rakyat. Sulawesi Selatan, Saweri Gading. Wairam. Wairam itu dari mana itu? Tahun 99 Irian Jaya. Wairam atau maaf. Wairam ini cerita rakyat dari Irian Jaya. Buleleng, ini Bali. Tahun 99 Batang Tuara. Buleleng, Batang Tuaka atau Tuara ya. Ya, kalau enggak Tuaka, Tuara ya bisa enggak baca di bawah tahun 2021 itu teman. Saya udah pakai kaca tapi tetap sudah enggak terbaca. Tahun 2001 ini apa itu, kendaraan dari mana? Biasanya ada itu samping di atas tahun itu, di atas angka 1000 kok tahun. Harga ada tulisan, ada terbaca enggak teman? Saya enggak bisa baca. Nah, tulisan apa itu? Saya enggak bisa, maaf ya. Lemau Raja 900.
Lima Raja itu di bawah angka 2001 itu ada tulisan, saya tidak bisa baca. Kemudian ini dulu saya bisa baca. Silahkan yang masih muda mungkin bisa. Tahun 2002 Sulawesi Utara itu apa itu? Danau. Ya itulah, itu dari Sulawesi Utara. Ini masih tahun 91, 89, Istana Anak-anak judul perangkonya. Kemudian bawah ini kampung bahan-bahan. Nah ini yang hobi kuliner itu pun tidak luput dari penglihatan pegawai kos. Ayam kampung, jahe, daun ayam. Oh ini bahannya ya, ayam kampung, jahe, daun salam, bawang merah. Cara membuat atau itu bahan-bahan ayam cincane. Nah, maaf ya teman-teman, kita memang sudah seperti ini, mau lihatnya sudah sulit. Kaledo, Sulawesi Tengah ya, gambar tulisan yang kayak gini masih jelas. Kaledo, Sulawesi Tengah. Ini sama bunga-bunga seperti tadi, masih ini sama. Tadi di depan sudah Pelita 5 tahun 92, pesawat terbang. Ini Pelita. Ini sarana perhubungan darat Indonesia bagian timur. Ini alih teknologi sudah ya tadi. Sumber daya manusia di Indonesia memang punya sumber daya manusia yang cukup banyak. Nah, ini mengingatkan bagi pejabat, mestinya diingatkan, kita punya sumber daya manusia yang handal banyak. Ayo gunakan sumber daya yang ada di Indonesia. Manusia Indonesia, penduduk Indonesia itu handal dan banyak, harus mandiri. Nah gitu, itu pesannya mungkin ya. Mungkin. Kemudian yang ini, nah ini berapa macam bunga juga ada di sini. Bunga apakah gerangan burung. Nih Pak Soekarno, Indonesia tahun 2001. Indah kan? Mantap. Kemudian 2001 Neptune planet ya. Pak Gus Dur, Bu Megawati, Pak Harto. Yang paling banyak Pak Harto karena yang paling lama. Ini presiden kita yang ada, saya hanya itu Pak Harto, Bu Megawati, Pak Gus Dur, Pak Karno. Ada 4 perangkonya ya. Yang di situ coba nanti, yang di sini ada enggak? Ini buah-buahan temanku, ini dari Malaysia. Nah, perangko dari Malaysia seperti ini Malaysia juga. Jadi ini semua dari Malaysia. Oh ini ada yang Korea 1.
Ini dari Korea, Singapura. Kalau ini bukan perangko, tapi ini sejenis, ya hampir sama seperti perangko, tapi khusus. Ini Malaysia ya, buah-buahan, Garcinia mangustana, manggis. Kita ya di sana bahasa Latinnya itu sama, kalau orang kita Indonesia itu buah manggis. Nanas, ananas, apa komosus atau apa itu, nanas itu tulisan Latinnya. Blimbing, nah ini blimbing nanas. Kemudian kalau ini dari Korea, ini presiden lagi, Pak Harto semua, dari tahun ke tahun. Habis. Nih teman-teman, sekilas tentang filatelis. Hobi mengoleksi perangko. Jadi tahun 96, kemudian kalau ini kami menyusunnya ya. Kemudian terakhir itu ya sekitar tahun 2000 berapa kemarin saya terus berhenti. Karena teman-temannya sudah tidak ada ya, sudah mulai berkurang hingga akhirnya terhenti dengan sendirinya tahun 2000-an sekian itu ya, 2001 2002 itu sudah mulai ditinggalkan penggemar filatelis. Sayang sekali sebenarnya. Kalau masih ada mungkin bisa, yuk kita bergabung lewat media. Nah, dari hobi kita salurkan kembali. Ini dulu sebenarnya ada teman, cerita-cerita kayak gini, tapi hilang, jatuh karena ya lama tidak kita pakai. Seperti ini juga kan jatuh. Saya belum sempat untuk membeli albumnya, ditata kembali. Sudah mulai ditinggalkan para penggemar filatelis. Di dulu hobi itu macam-macam ya, beda sekarang. Ada koresponden, itu surat menyurat, nanti berkirim surat kemana-mana, mencari sahabat, teman-teman di luar negeri, di dalam negeri, kota yang berbeda dan sebagainya. Itu saling berhubungan lewat surat. Kemudian hobi clipping ya, yang memang sudah hobi clipping dari dulu sampai sekarang juga mungkin masih banyak, walaupun ya untuk saya memang tidak ya, membuat clipping. Saya dulu membuatnya terbatas, jadi saya pernah juga mengoleksi clipping atau membuat clipping. Itu jelas hobi-hobi produktif. Dulu itu satu perangko yang tertentu gitu dicari sulit karena dicetak jumlahnya sedikit. Kemudian yang seneng banyak itu ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan zaman dulu ya. Saya mendengar satu perangko 3 juta waktu itu kayak mau pingsan. Harganya 3 juta tahun 90-an awal itu, sekarang udah berapa, mahal sekali ya. Sangat mahal. Tapi
saya belum pernah untuk menjual perangko. Ini sekilas koleksi-koleksi kami tentang perangko atau apa filatelis saya. Ini dulu saya pakai untuk ngajar anak-anak, jadi supaya anak-anak tahu seperti apa tuh filatelis. Nah gitu ya. Tapi mulai karena hobi ini sudah banyak ditinggal, mulai tahun 2002 kalau tidak salah, dulu ini sudah mulai saya taruh sehingga saat ini sudah dimakan ngengat ya, sudah rusak bukunya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan gambaran bagi teman-teman semuanya. Ini toh perangko kayak gitu, fungsi perangko, dan sedikit-sedikit kita menyampaikan pesan dari orang tua kami dulu. Seperti tadi kita sampaikan molimo supaya dihindari, dijauhi oleh orang-orang zaman dulu dan mestinya masih relevan untuk zaman sekarang. Demikian, jika bermanfaat syukur alhamdulillah. Kalau sekiranya ada yang tidak berkenan, ada yang salah, itu kita tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu dengan yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.